Rumah tahfiz Kiai Marogan ini terbuka lebar untuk masyarakat luas dari seluruh lapisan, mulai dari pelajar, karyawan, ataupun lansia. Adapun kegiatan rumah tahfiz Kiai Marogan ini meliputi memperbaiki bacaan Al-Quran, tahsinul kiroah, setoran hafalan Al-Quran, tahfizul Quran, sistem memahami Al-Quran, tafhim Al-Quran, dan daku metode yakin, metode darul Quran dalam ibadah sehari-hari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Lagi zikir Ustaz? Iya. Subhanallah, itikaf ya. Luar biasa sekali. Dari tadi saya habis muter-muter keliling masjid ini Ustaz, rasanya adem sekali ya. Mungkin karena lokasi masjidnya ada di pinggir sungai ya. Iya, begitulah. Luar biasa. Mohon maaf, saya bicara dengan Ustaz siapa nih? Fauzan Yayan. Ustadz Fauzan Yayan. Baik Ustadz, ini seperti yang kita ketahui bahwa Masjid Kiai Marogan ini dan juga rumah tahfiznya berada sama-sama di tepian Sungai Musi. Apakah memang ada konsep khusus yang disengajakan untuk rumah tahfiz ini? Iya, jadi memang rumah tahfiz ini keberadaannya yaitu melanjutkan ruh dakwah dari Kiai Marogan ya. Kiai Marogan itu kan beliau berdakwah di pinggiran sungai ya, sambil berzikir, kemudian mengajak orang-orang yang tinggal di dekat tepian Sungai Musi ini, mereka untuk ibadah. Nah, begitu juga rumah tahfiz ini. Kami rancang anak-anak santri itu mereka ya dengan perahu ya, ketek, mereka keliling ya setiap hari Ahad itu keliling di sekitar Sungai Musi sambil mengajak ya anak-anak yang lain untuk sama-sama belajar Al-Quran. Nah, bahkan alhamdulillah ada berapa anak-anak itu dari daerah seberang, mereka belajar ngaji dan menghafal Al-Quran di sini. Wah, artinya banyak sekali santriwan dan juga santriwati bukan hanya datang dari seputaran masjid ini saja, namun Sungai Musi yang membelah kota Palembang ini juga banyak santriwan dari seberang yang memang datang khusus untuk ke rumah tahfiz ini ya. Luar biasa sekali. Ke tempat-tempat yang lainnya. Betul sekali. Nah, kalau di sini sendiri jumlah santrinya berapa banyak Ustadz? Iya, jadi jumlah santri ya di yang mondok itu kurang lebih ada 30 anak. Yang mondok saja 30 orang. Ya, yang tidak mondok? Yang tidak mondok itu banyak ya. Hampir 200 anak. Ya. Hampir 200 anak. Artinya bukan hanya dari Palembang ataupun juga dari Sumatera Selatan saja ya. Ada juga yang dari Pulau Seberang. Ya, boleh banyak. ini? Jadi alhamdulillah yang belajar di rumah tahfiz Kiai Marogan ini kita buka ya, baik dari kota Palembang ataupun juga dari luar Palembang, seperti dari Empat Lawang, dari Prabumpuli. Yang dari Pulau Sumatera ada juga Ustadz? Iya, ada. Dari Aceh ada. Waduh, dari luar biasa, dari Aceh juga ada. Riau ada. Kalau kegiatan mereka mondok Ustadz apa aja Ustadz? Ya, kegiatan mondok itu seperti pada umumnya pesantren ya. Mereka ya menghafal, kemudian nanti mereka bersih-bersih ya, piket ya. Ada yang masak. Artinya diajarkan berbagai macam kegiatan-kegiatan positif. Memang mereka ya diajarkan kemandirian. Mereka menjadi mandiri, belajar sendiri ya. Untuk semua hal-hal positif lah pastinya ya. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak Ustadz Yayan, luar biasa sekali. Mudah-mudahan dapat terus memberikan informasi dan juga ilmu-ilmu kepada para santriwan dan juga santriwati di rumah tahfiz Kiai Marogan. Baik kalau begitu Ustadz, saya pamit terlebih dahulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumah tahfiz Kiai Marogan ini juga merupakan suatu bentuk pesantren mikro berbasis masjid yang bergerak dalam pendidikan tahfiz penghafal Al-Quran, di mana pusat pembelajarannya tahfiz diadakan di Masjid Kiai Marogan Palembang itu sendiri. He changed the world for the better and made us
Ide dasar pendirian lembaga ini memang untuk memakmurkan masjid atau meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang terkait Al-Quran, baik itu membaca Al-Quran, mengkaji, ataupun menghafal Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Kegiatan menghafal Al-Quran ini tidak hanya dilakukan di dalam masjid saja, tetapi para santri dapat menghafal Al-Quran di pinggir dermaga yang letaknya di sebelah Masjid Kyai Marogan, sambil memandangi hilir mudik kapal yang berlayar dan bahkan di atas perahu sambil menyusuri Sungai Musi. Di tengah perjalanan, para santri kerap mendarat di sebuah perkampungan, baik untuk sekedar beristirahat sejenak, melepas lelah sambil berinteraksi dengan penduduk, atau untuk menunaikan sholat fardu di masjid sekitar bantaran Sungai Musi. Sedangkan di daratan, para santri itu menjelma sebagai duta Al-Quran yang mengajarkan Al-Quran kepada teman-temannya, sehingga teman-teman sebaya masih di daratan sambil mengajak mereka untuk ikut ke perahu menuju ke Masjid Kyai Marogan. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikianlah jalan-jalan Islami untuk episode kali ini. Rumah Tahfiz Kyai Marogan Palembang semoga dapat menginspirasi bagi Anda dan juga keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.